Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senin 1 September 2025, ini sudah awal bulan ke-9 di tahun 2025 ini. Teman-teman, seperti mana yang kita sudah ketahui bersama ya, bahwa hari ini sampai hari Jumat tanggal 5 September 2025 memang akan ada sejumlah gerakan, sejumlah gelombang demonstrasi yang disebutkan besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa pihak ya. Tentunya saya secara pribadi dan atas nama keluarga juga memohon dan meminta agar supaya para teman-teman yang lain untuk tidak terprovokasi, tidak terpancing, apalagi sampai terpengaruh oleh ajakan untuk mengikut demonstrasi dengan agenda-agenda yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi saya mohon atas nama pribadi dan keluarga untuk teman-teman hari ini dan sampai hari Jumat tetap aktivitas seperti biasa ya. Kalau berangkat ke kantor, berangkat ke kantor, berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat ke tempat kerja, berangkat ke tempat usaha, berangkat ke tempat dagang, berangkatlah ke tempat dagang. Saya doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan usahanya lancar, dagangannya laris, karirnya moncer, naik terus, dan mudah-mudahan jadi anak sekolah dan para mahasiswa-mahasiswi yang bernilai tinggi, yang ber-IPK tinggi, yang pintar, yang cerdas, yang pandai, yang sukses, yang otaknya encer, mampu berpikir kritis, logis, rasional, dan masuk akal, pakai common sense ya. Karena dikhawatirkan memang akan ada terjadi situasi yang tidak diinginkan sebenarnya, tapi tetap kita doakan mudah-mudahan mudah-mudahan tetap dalam keadaan yang relatif lebih aman lah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah teman-teman, berkenaan dengan tadi yang saya sebutkan ya, kemarin petang Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua partai ya, seluruh ketua partai politik ya, dan juga para pimpinan Dewan Legislatif di Istana Merdeka, di Istana Negara Jakarta kemarin petang. Antaranya yang hadir adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketum Golkar yang juga Menteri ESDM ya, Pak Bahlil Lahadalia, kemudian ada Ketua Umum PKB yang juga Menko, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ya, Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Kemudian ada Ketum Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Kemudian ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional, kemudian ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Koordinator Pangan Pak Zulkifli Hasan. Ada juga yang mewakili Presiden PKS ya
Haji Al-Muzammil Yusuf itu adalah Sekretaris Jenderal PKS 2025-2030, yaitu Pak Khalid ya, Pak Muhammad Khalid. Dan terakhir adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua MPR RI 2429 Ibas Yudhoyono, mewakili ketumnya Pak Agus Yudhoyono yang juga Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang kebetulan diberitakan oleh Bapak Presiden Prabowo sedang dalam perjalanan pulang dari Tiongkok ke Indonesia. Dari legislatif ada Ketua MPR ya, Pak Ahmad Muzani, sekaligus beliau juga merupakan pengurus dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra yang baru. Kemudian ada Ketua DPR RI Bu Puan Maharani. Ini kemarin rumah beliau hampir dijarah oleh sejumlah orang, tapi alhamdulillah selamat ya, alhamdulillah selamat. Kemudian ada Ketua DPD RI Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin ya, yang kemarin telah bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo ya, dan berkomunikasi. Sebelumnya Presiden Prabowo juga telah menemui 16 ormas Islam di rumah pribadinya di Hambalang, Bogor, di desa Bojongkoneng ya, Bogor. Jadi hasil dari pertemuan yang kemarin dengan ketum partai ya, alhamdulillah para wakil-wakil rakyat yang mengeluarkan statement yang dinilai menjadi igniter atau pemantik dari amarah masyarakat kemarin itu sudah dinonaktifkan dari keanggotaan DPR, termasuk Pak Adis Kadir ya, Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar, itu juga sudah dinonaktifkan. Dan kita nggak tahu apakah akan ada pengganti posisi Wakil Ketua DPR dari Golkar atau bagaimana, nggak tahu. Itu urusannya fraksi Partai Golkar di DPR yang diketuai oleh Pak Sarmuji, yang sekaligus adalah Sekjen Partai Golkar 2025-2030. Jadi anggota-anggota DPR yang keluarkan statement yang atau perilaku yang timbul kegaduhan itu sudah dinonaktif, sudah dilepas status keanggotaannya dari DPR. Dan juga hari ini ya, seiring dengan gelombang unjuk rasa yang direncanakan, Bapak Presiden Prabowo meminta supaya pimpinan DPR membuka ruang seluas-luasnya untuk berdialog dengan tokoh masyarakat, dengan perwakilan dari masyarakat sipil atau civil society ya, dan ya, perwakilan dari mahasiswa, intinya perwakilan dari masyarakat sipil, delegasi masyarakat sipil yang ingin menyampaikan aspirasinya, yang ingin menyampaikan apa unek-unek ataupun tuntutannya, itu disilahkan sama Bapak Presiden Prabowo. Sudah diperintah kepada pimpinan DPR, pimpinan legislatif lah ya, pimpinan MPR, DPR dan DPD RI. Jadi ya, harapan saya sih mudah-mudahan untuk alasan transparansi, keterbukaan dan keterjelasan kepada masyarakat, sebaiknya audiensi ataupun dialog ataupun apapun namanya, mau musyawarah atau apapun itu,
disiarkan media massa agar supaya publik juga ingin melihat apa output dari dialog, musyawarah atau apapun itu yang dilakukan oleh para masyarakat sipil dengan para wakil-wakil rakyatnya atau pimpinan legislatifnya. Ini bisa ditindaklanjuti, dan memang kita harus mengawasi betul-betul agar supaya DPR ini benar-benar melakukan apa yang disepakati kemarin dengan Bapak Presiden Prabowo, yaitu pembatalan sejumlah kebijakan-kebijakan termasuk kenaikan tunjangan yang dahsyat itu, dan juga moratorium kunjungan ke luar negeri. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam situasi yang gaduh ini, Komisi 11 DPR malah melakukan kunjungan ke Australia, ya, berwisata dan malah ikut Sydney Marathon gitu. Dan ini juga sudah segera ditarik untuk pulang ke Indonesia. Dan Bapak Presiden Prabowo sendiri juga menunda untuk melakukan kunjungan ke Tiongkok, ya, karena ada situasi yang seperti ini gitu loh. Ditambah jadwalnya juga bentrok dengan rencana Bapak Presiden Prabowo untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 23 September yang akan datang. Jadi harapan saya setelah komunikasi Bapak Presiden Prabowo dengan ketua partai dan pimpinan legislatif kemarin, dan kemarinnya lagi ada dengan ormas Islam, mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dilaksanakan, ya, apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat segera direalisasikan. Kita percaya, kita sepenuhnya percaya bahwa kepresidenan Pak Prabowo dan administrasi merah putih yang beliau pimpin ini bisa mentuntaskan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dari rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR, kemudian juga berkaitan dengan penghapusan upah murah, outsourcing dihapuskan, kemudian tidak boleh ada diskriminasi terhadap pekerja perempuan, kemudian penciptaan undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang cipta kerja yang baru tanpa menggunakan sistem omnibus law, kemudian redesign penyelenggaraan pemilu untuk 2029. Ini kemarin udah kita bahas, ya, di dalam Sunday with James Windsor yang durasinya 50 menit itu. Silakan teman-teman kalau belum tonton, ditonton dulu, ya. Karena di situ ada pendapat dari saya mengenai pemilu 2029 itu enaknya seperti apa, ya, sistemnya untuk memilih para wakil rakyatnya gitu. Jadi silakan ditonton. Tapi kalau saya mau simpulkan, untuk usulan saya nih untuk memilih anggota legislatif di pemilu 29 yang akan datang. Ntar dulu, ya. Jadi usul saya untuk pemilihan anggota legislatif 2029, ya. Ini saya tegaskan lagi, saya lebih mendukung sistem proporsional tertutup. Closed list proportional representation, karena Indonesia menganut proportional representation, bukan single representation atau single constituency, tapi proportional representation atau PR. Jadi makanya disebutkan closed list proportional representation. Jadi proporsional tertutup, ya.
Jadi bukan seperti sekarang yang menganut open list proportional representation atau proporsional terbuka. Apa bedanya? Kalau closed list closed list PR, biar singkat ya karena waktunya. Kalau closed list PR atau proporsional tertutup itu partai yang kita memilih partai. Kita memilih partai dengan seat terbanyak dengan seat atau kursi berdasarkan daerah, atau kalau mau diganti dengan sistem distrik monggo, atau dengan sistem seperti ini, tetapi sistem seperti ini ya berdasarkan dapil yang sudah ada tapi tertutup, kita pilih partainya saja. Nah, partai yang mendapat kursi dapil terbanyak, dia yang kemudian menentukan siapa-siapa yang duduk di kursi yang dimana dapil itu adalah partai itu yang terpilih. Sebagai contoh nih, ya, Jakarta punya 3 dapil. Nah, kalau misalkan nih dapil Jakarta 1 pemenangnya PDIP, Jakarta 2 PDIP, Jakarta 3 PDIP misalkan. Nah, PDIP yang kemudian menentukan siapa yang nanti duduk mewakili Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3 gitu. Jadi yang terbanyak mendapat jatah MP yang banyak di dapil itu. Toh Banten pemenangnya adalah Golkar misalkan ya. Golkar yang menentukan. Banten itu ada berapa dapil saya lupa, saya nggak hafal ya. Ada Banten 1, Banten 2, tapi saya kurang hafal ya. Jadi partai yang menentukan siapa-siapa yang duduk sebagai MP mewakili dapil tersebut. Bukan kita. Kalau open list proportional representation atau open list PR, proporsional terbuka, kita milih orangnya. Ya, kita yang mengirim nih orang duduk sebagai wakil kita di DPR. Gitu. Jadi kalau saya boleh bilang, untuk menghindari situasi yang seperti sekarang ini, untuk saya lebih baik diganti dengan proporsional tertutup gitu loh. Karena kalau kita memilih dengan proporsional terbuka, rawan bias. Bias karena keterkenalan, bias karena orangnya banyak duit, bias karena ada hubungan lah, entah teman kah, keluarga kah, kerabat kah, semuanya gitu. Kalau sistem pilpres sudah disepakati oleh MK ya, threshold 0%, jadi partai-partai bisa ikut nyalon. Tapi supaya nggak banyak, ya nggak apa-apa, memang banyak partai yang calonin, tapi kurang satu, independen. Jadi yang non partai boleh nyalon. Itu usul saya untuk pilpres, untuk sistem pemilu 2029. Semoga bisa ditindaklanjuti ya. Jadi teman-teman, sekali lagi selamat beraktivitas hari ini. Tetap hati-hati, tetap waspada, saling jaga, saling mengawasi, saling peduli, dan yang paling penting adalah tetap jaga kekompakan, jaga kebersamaan untuk Indonesia maju. Terima kasih teman-teman. Merdeka.